warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesatania dan Vanessa Devianti akan menjelaskan materi kami yaitu manajemen bisnis. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu manajemen bisnis. Di sini terdapat beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang manajemen bisnis. Pertama, Ricky W. Griffin yang berpendapat bahwa manajemen bisnis adalah sebuah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai target dan tujuan bisnis secara efektif dan efisien. 2. Henry Fayol yang mengatakan bahwa manajemen bisnis merupakan sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya ada fungsi dan gagasan utama seperti merencanakan, memerintah, mengorganisir, mengontrol, dan mengkoordinir. 3. George R. Terry yang maknanya kurang lebih mirip, yaitu pengertian manajemen bisnis adalah suatu proses yang khusus. Di dalam proses tersebut ada tindakan-tindakan yang berupa perancangan, pengorganisasian, penggerakan, dan kontrol atau pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis adalah sebuah proses tertentu untuk merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, dan mengontrol semua kegiatan tersebut agar target-target bisnis yang dicanangkan sejak awal dapat tercapai dengan sempurna. Fungsi manajemen bisnis: 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Coordinating, 5. Controlling. Fungsi dari manajemen bisnis: 1. Perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan dari manajemen yaitu mengontrol semua perencanaan yang memungkinkan organisasi berjalan dengan lancar. Perencanaan melibatkan penentuan tujuan dan penentuan tindakan paling efektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. 2. Pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian kepemimpinan mengendalikan seluruh perusahaan. Struktur organisasi adalah fondasi sebuah perusahaan. Tanpa struktur ini, operasi bisnis sehari-hari menjadi sulit dan tidak berhasil. Ketiga, kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian yaitu manajemen yang mengontrol semua rekrutmen dan kebutuhan personel organisasi. Tujuan utama kepegawaian adalah untuk memperkerjakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. 4. Koordinasi atau coordinating. Fungsi koordinasi yaitu kepemimpinan mengendalikan semua kegiatan perusahaan, perencanaan dan kepegawaian perusahaan, dan memastikan semua kegiatan berfungsi bersama untuk kebaikan organisasi. 5. Mengontrol atau controlling. Fungsi pengendalian manajemen berguna untuk memastikan semua fungsi lain dari organisasi yang ada dan beroperasi dengan sukses. Jenis manajemen bisnis. 1. Manajemen keuangan. Berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan agar arus kas berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan bisnis. Kedua, manajemen SDM. Salah satu yang terpenting adalah sumber daya manusia atau SDM. Manusialah yang menjadi pemegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya seperti uang, material, dan mesin. 3. Manajemen operasional. Manajemen operasional dapat membantu Anda untuk memastikan bahwa kegiatan operasional sehari-hari berjalan sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku. 4. Manajemen pemasaran. Agar produk bisa sampai di tangan pengguna, Anda membutuhkan pemasaran. Jika produk Anda tergolong baru, maka Anda harus menjadi pihak yang lebih aktif, melakukan promosi untuk membuat target market untuk mengetahui kehadiran produk Anda. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia atau human. Tanpa adanya manusia, perusahaan tidak dapat menentukan tujuan dan menyusun rencana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, karena manusia yang memegang kontrol terhadap unsur-unsur lain dalam bisnis. 2. Uang atau money. Uang sudah menjadi salah satu hal yang paling krusial, yakni sebagai modal. Selain sebagai alat tukar, uang juga dapat berfungsi sebagai alat pengukur nilai. 3. Bahan atau material. Tanpa adanya bahan, bisa dipastikan Anda akan kesusahan untuk menghasilkan produk yang hendak dijual. 4. Mesin atau mesin. Mesin tak hanya terbatas pada mesin-mesin pabrik untuk menghasilkan produk barang.
mesin seperti komputer, printer, sehingga mesin fotokopi juga memiliki nilai penting dalam proses bisnis. 5. Metode atau metode. Anda perlu menentukan metode terbaik untuk diterapkan di perusahaan. Dari sini biasanya akan ditemukan kesinambungan antara satu divisi dengan divisi yang lain, sehingga Anda dan seluruh karyawan bisa bekerja secara berdampingan dengan baik. 6. Pasar atau market. Anda juga perlu melakukan pemasaran untuk menarik perhatian target market Anda. Susunan strategi yang dapat menggait mereka. Struktur organisasi manajemen. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki yang ada dan berlaku pada perusahaan. Unsur-unsur dalam struktur organisasi. Pertama, spesialisasi kerja. Pembagian kerja berdasarkan keahlian atau keterampilan khusus. 2. Koordinasi. Usaha sinkronisasi atau penyelarasan berbagai pihak dalam bekerja. 3. Standarisasi. Penetapan standar untuk beberapa kegiatan atau hasil tertentu atau batasan tertentu dalam kegiatan tertentu. 4. Sentral dan desentral. Sentral adalah penyerahan kekuasaan kepada sejumlah channel manager atau yang berada di puncak atas suatu struktur. Desentral adalah penyerahan kekuasaan kepada semua manajer atau orang yang pada level bawah. Bentuk struktur organisasi. 1. Organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Antara eselon 1 dengan eselon yang lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Ciri-cirinya: 1. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. 2. Jumlah karyawan sedikit. 3. Pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi. 4. Belum terdapat spesialisasi. 5. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. 6. Struktur organisasi sederhana dan stabil. 7. Organisasi tipe garis biasanya organisasi kecil. 8. Disiplin mudah dipelihara atau dipertahankan. 2. Organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Ciri-cirinya: 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. 2. Karyawan banyak. 3. Organisasi besar. 3. Organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh V.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. 4. Organisasi lini dan fungsional. Organisasi lini dan fungsional adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Ciri-cirinya: 1. Tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. 2. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. 3. Pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. 4. Struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para petugas. 5. Organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan board dengan pluralistik manajemen. Keuntungan dari struktur organisasi ini adalah: 1. Pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. 2. Kepemimpinan yang bersifat autokratis sangat kecil. 3. Dengan adanya term of duty, maka penyembangan karir terjamin. Kelemahan dari struktur organisasi ini adalah: 1. Proses decision making sangat lamban. 2. Biaya operasional rutin sangat tinggi. 3. Kalau ada masalah seringkali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab. Sampai disinilah video kami dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.